warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Madura TV, kembali lagi dengan saya Jupri di program Sapa Legislatif. Pemirsa Radar Madura TV, hari ini kita kembali kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang sekaligus ketua fraksi Nasdem, Bapak Nasir Aksol, atau yang lebih kita kenal dengan Ra Nasih. Assalamualaikum, Ra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ra? Baik, alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya untuk yang kedua kali di studio Radar Madura TV. Siap. Ya, pemirsa Radar Madura TV, hari ini kita akan kembali berdiskusi, berbincang banyak tentang Ra Nasih yang getol memperjuangkan program pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mampu menekan kemiskinan di Madura. Kalau bicara kemiskinan nih, Ra, Ya. Madura, 4 kabupaten yang ada di Madura mendapat label sebagai daerah miskin. Ya. Tanggapan Ra Nasih tentang label itu Ya. gimana, Ra? Ya tentu kita prihatin ya ketika ngomong bahwa Madura masih tertinggal, terutama ngomong tentang angka kemiskinan. Ya, meskipun ya kita perlu melihat kembali sebenarnya sejauh ini apakah justru tren angka kemiskinan ini apakah memang benar-benar menurun atau malah ini sudah mulai berkurang gitu kan. Karena kita juga ngomong terkadang bahwa angka kemiskinan itu yang mengeluarkan dari mana, apakah sudah terupdate setiap tahunnya dan seterusnya. Tapi prinsipnya bahwa Madura masih tertinggal, kita sepakat itu, bahwa kemiskinan juga masih menjadi momok bagi masyarakat Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb, sehingga di sini kita berharap bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur melihat problem kemiskinan ini justru dengan semakin getol ya memberikan perhatiannya kepada masyarakat di Madura. Ya, Ra, kalau bicara soal kemiskinan di Madura, menurut Ra Nasih, apa sih yang menjadi penyebab kita Madura masih tertinggal dibandingkan kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur lainnya? Ya pastinya ya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan, oke. Lapangan pekerjaan yang memang kalau ngomong tentang Madura sampai hari ini masih sedikit sekali, dan bahkan cenderung ya Madura sejak dulu sampai sekarang ya kalau ngomong tentang bekerja ya merantau semua akhirnya gitu kan, karena memang lapangan pekerjaan di Madura itu memang masih minim. Tetapi bahwa ketika ngomong tentang lapangan pekerjaan, kita bukan hanya berbicara tentang ekonomi kerakyatan, ya, bahwa di Madura itu harus terbangun sedemikian rupa ya mungkin investasi yang berdampak kepada lapangan pekerjaan itu. Siap. Gitu. Kalau bicara soal investasi dan lapangan pekerjaan, hadirnya jembatan Suramadu salah satunya tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Madura. Semakin banyak investor masuk ke Madura. Namun nyatanya kalau menurut pandangan Ra Nasih sendiri seperti apa nih? Ya, memang ada banyak masalah ya ketika kita ngomong tentang masuknya investor ke Madura, terutama spesifik karena saya orang Bangkalan, gitu kan, ngomong tentang Bangkalan, bahwa bukan kemudian menjadi sesuatu yang mustahil sebenarnya untuk bagaimana menarik sedemikian rupa investor, tetapi persoalan ya
dari sisi pemerintahnya memberikan kemudahan, kemudian dari sisi masyarakatnya juga bagaimana memberikan apresiasi atau welcome menerima terhadap masuknya investor-investor itu. Tetapi sekali lagi bahwa investasi yang harus masuk ke Madura itu benar-benar harus dalam tanda kutip jangan justru malah membuat rusak Madura itu sendiri gitu kan. Itu kan yang selalu dibikin menjadi semacam apa ya, sesuatu yang sulit gitu kira-kira untuk para investor itu masuk. Padahal sebenarnya menerjemahkan hal itu dengan kultur masyarakat itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Gitu kan. Kita bicara tentang misalkan di sektor pariwisata, ya kan? Pariwisata di Madura ini ya begitu banyak sekali. Banyak dan luar biasa. Luar biasa. Itu potensinya besar gitu ya. Tinggal bagaimana menjaga itu, merawat itu, dan masuknya investor ke Madura itu saya kira akan dalam rangka untuk memberikan dukungan terhadap masyarakat Madura dengan karakteristiknya. Ya. Kalau suara-suara yang banyak di luar itu, sebenarnya pemerintah kabupaten khususnya Bangkalan ya sudah berupaya welcome dan mempermudah, memberi ruang kepada investor agar bisa mengembangkan usahanya di Bangkalan. Tetapi suara-suara yang banyak di luar banyak yang menyampaikan atau mengatakan investor takut untuk masuk ke Bangkalan dalam tanda kutip faktor keamanan gitu. Pandangan Ranasih dengan kondisi seperti tersebut, hal tersebut seperti apa? Kenapa ini saya penting tanyakan ke Ranasih? Karena beliau merupakan anggota DPRD, punya konstituen, pasti beliau bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tanggapan Ranasih tentang keamanan? Iya, kalau memang ngomong tentang keamanan berinvestasi, ya sebenarnya itu bukan sebuah persoalan. Betul. Meskipun dalam beberapa kasus memang ya semacam terjadi apa ya, ketidakkondusifan untuk para investor masuk ke Bangkalan. Tetapi saya lebih kepada persoalan utamanya sebenarnya bukan itu, tapi justru malah kita lagi-lagi kembali kepada infrastruktur. Infrastruktur. Ya. Karena apa? Karena investor itu tentu akan masuk ketika infrastrukturnya memadai. Ya, betul. Gitu kan? Ketika misalkan ada perusahaan tertentu masuk, tapi untuk melalui di sektor kelautan misalkan, akses jalannya masih belum baik gitu kan, sehingga kan untung rugi. Kalau investor itu kan pasti ukurnya ke situ. Iya. Nanti malah oriented ya. Iya. Ya, jadi saya kira ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ya oleh pemerintah ya, terutama pemerintah kabupaten untuk bagaimana memberikan bukan hanya kemudahan dalam perizinan, tetapi juga melakukan kemudahan dalam berinvestasi dari sisi bahwa infrastrukturnya sudah infrastrukturnya sudah dipersiapkan dan seterusnya. Memang kalau berbicara soal kemiskinan ini kompleksitas, mulai dari soal infrastruktur, termasuk dengan di sektor pekerjaan, lapangan pekerjaan maksud saya, juga perlu ditopang oleh SDM. Betul. Kaitannya lagi dengan pendidikan. Ranasih kalau bicara tentang hal tersebut, sebenarnya SDM kita seperti apa sih gitu, sehingga kemudian lebih banyak, mohon maaf ketika banyak selesai pendidikan, kalau bahasanya Ranasih tadi memilih merantau gitu-gitu. Kalau menurut Ranasih bagaimana? Ya, kalau yang saya lihat di bawah di masyarakat sebenarnya sudah terjadi perubahan bahwa indeks pembangunan manusia di Madura kita ukurlah dengan misalkan bagaimana pendidikan yang ada di Madura. Jangan terlalu banyak lah kita kalau ngomong pendidikan itu ya, paling ini kan pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang ada di Bangkalan aja berapa? Ada banyak sekali. Apakah kemudian itu menjadi semacam apa ya, informasi untuk bagaimana data
tentang IPM itu bisa dirubah. Nah, ini kan persoalan bahwa ketika kita ngomong pendidikan, beda sekali antara pendidikan negeri dengan pendidikan swasta. Ya, Kan begitu. Sehingga ya sekali lagi, kalau saya melihat realitas di bawah, sebenarnya kesadaran pendidikan tinggi di masyarakat itu sebenarnya sudah mulai meningkat, nampak, sudah mulai meningkat. Tinggal bagaimana melihat ini sebagai sebuah peluang bahwa Madura itu SDM-nya ya baik gitu ya, bagus dan bagus, tidak gitu. kalah bersaing gitu Dan ya. tidak kalah bersaing. Nah, cuman terkadang kita sendiri kadang terlalu terbawa oleh framing. Nah, itu yang penting dan perlu kita hilangkan bersama-sama. Ya itu makanya sekali lagi saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada semua pemimpin yang ada di daerah bahwa kolaborasi, sinergi itu harus dibangun bukan hanya melalui program-programnya saja, tetapi mindsetnya. Oke. Ya, jadi Madura dengan berbagai macam framingnya, ya kita harus tetap optimis lah. Ya, betul. Gitu. Oke. Kembali soal kemiskinan nih. Kita tahu kalau bicara soal kemiskinan di Madura, saya sebutkan ya, saya punya data yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim 2024 kemarin. Ya. Jadi bisa dikatakan cukup update gitu. Ya, ya. Data kemiskinan dari 4 kabupaten di Madura, Sampang menempati secara persentase, Sampang menduduki peringkat nomor 38 dari 38 kabupaten dan kota, Ya. atau di urutan paling buncit. Baru berikutnya ada nama Kabupaten Bangkalan, Ya. lalu selanjutnya Sumeneb, dan yang cukup lumayan itu ada Kabupaten Pamekasan dengan angka persentase kemiskinan 13,41%. Dengan kondisi dan dinamika yang terjadi saat ini, menurut Rana sih, seperti apa sih kalau menilai ya sebagai anggota legislatif, seperti apa sih sebenarnya keseriusan Pemprov Jatim untuk menekan angka kemiskinan khususnya di Madura? Ya, saya telah sampaikan tadi bahwa kemiskinan itu ada karena memang penciptaan lapangan kerja yang tidak optimal di Madura. Kemudian kita ngomong bahwa kemiskinan yang ada di Madura kaitannya dengan bagaimana sih pemerintah memberikan perhatian. Jawa Timur punya 9 program. Jadi Nawacita Gubernur itu terdiri dari 9. Salah satunya itu adalah Jatim Kerja. Jatim Kerja ya. Nah, Jatim Kerja artinya Jatim Kerja ini menjadi program unggulan gubernur yang dimaksudkan untuk bagaimana angka kemiskinan ini bisa berkurang, tertekan gitu kan. Tingkat pengangguran juga akhirnya semakin berkurang. Nah, tinggal bagaimana Jatim Kerja ini menjadi program yang benar-benar memberikan semacam kabar baik bagi masyarakat. Iya, betul. Gitu. Sederhananya begini, kalau ngomong tentang pekerjaan masyarakat Madura, kita ngomong paling mudah lah, UMKM aja di Madura ini luar biasa banyak. Tetapi apakah pemerintah kemudian hadir terhadap UMKM ini? Nah, itu kemudian menjadi sebuah pertanyaan, ya. Bahwa ini kebetulan saya juga ada di Komisi C gitu ya, yang mitra saya juga adalah BUMD gitu kan, salah satunya adalah Bank Jatim gitu kan. Akses permodalan yang harusnya diberikan kepada masyarakat ini terkadang tidak sinkron antara program yang dibuat dengan apa yang diterima oleh masyarakat gitu lah. Jadi akses modal misalkan, akses modal UMKM ini, kalau UMKM ini kemudian diberikan modalnya untuk bisa
lebih berkembang usahanya, saya kira akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap angka kemiskinan itu tadi, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa selain faktor sosial yang selama ini Ibu Gubernur kan ngomong tentang itu, gitu kan, bahwa masyarakat ya mendapatkan bansos, ya. Lagi-lagi kita kalau ngomong bansos, ya itu sih ya sebenarnya bansos itu terkadang ada, gitu kan, justru bukan di saat masyarakat mengharapkan, gitu ya. Masyarakat justru mengharapkan bukan bantuan sosial yang diharapkan, tetapi kemudahan di dalam berusaha. Jadi inovasi masyarakat itu untuk berwirausaha itu kan luar biasa sebenarnya, gitu deh. Tinggal bagaimana menghadirkan segala infrastruktur yang dibutuhkan, dan pemerintah dalam hal ini ya menjadi sangat penting. Saya sebetulnya cukup tertarik nih kalau ngomong tentang perekonomian kaitannya dengan kemiskinan. Saya sepakat dengan yang disampaikan Ranasi. Kalau Madura itu masyarakat kita memiliki etos kerja yang sangat luar biasa. Bahkan keinginan, minat untuk kemudian berwirausaha itu juga cukup tinggi. Buktinya di luar daerah banyak toko-toko Madura kan gitu ya. Tong itu menjadi aset terbesar Madura itu. Ya. Memang betul salah satu problem yang terjadi, tidak semuanya memiliki akses untuk mendapatkan permodalan. Kita tahu teman-teman Radar Madura TV, Pemprov Jatim memiliki, saya tidak menyebutkan nama BUMD-nya, biar beliau nanti yang menyebutkan. Ada 2 BUMD yang bergerak di bidang perbankan, dan semuanya juga bisa memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha. Kalau menurut Ranasi, apakah 2 BUMD yang milik Pemprov ini sejauh ini perannya mulai nampak nih terhadap masyarakat Jawa Timur, khususnya Madura, tetapi dalam tanda kutip di bidang penyertaan modal untuk masyarakat berwirausaha? Ya, kalau kita ngomong spesifik tentang UMKM ya, Provinsi Jawa Timur itu kan selain memiliki BUMD yang bernama Bank Jatim, kan juga ada Bank UMKM. Ya, itu yang saya maksud, itu. Dan memang fokus utamanya adalah tentang UMKM. Sehingga modal yang memang disiapkan itu ya peruntukannya untuk usaha-usaha masyarakat kecil ini. Selain itu sebenarnya kalau ngomong tentang modal kerja perbankan itu jelas aturannya, bahwa untuk mengajukan kredit harus ada jaminan, kan begitu? Ya, agunan. Agunan. Lah, sebenarnya ada hal yang mungkin masyarakat tidak terlalu mengetahui. Jawa Timur itu memiliki sebuah perusahaan yang namanya PT Jamkrida Jatim, ya kan, di mana dia menjadi semacam lembaga penjamin untuk masyarakat yang ingin mengakses modal tapi tidak punya jaminan, sehingga dijaminlah oleh PT Jamkrida ini. Itu semua sebenarnya berangkatnya dari APBD, karena baik Bank Jatim, BPR maupun Jamkrida itu disupport oleh anggaran dari provinsi, untuk pengelolaan keuangannya. Nah, tinggal bagaimana setiap tahun itu angkanya semakin meningkat. Jadi modal usaha yang diberikan kepada masyarakat itu setiap tahun bagaimana bisa meningkat. Saya tidak terlalu melihat atau tidak terlalu meneliti sejauh ini bagaimana sih perkembangan UMKM kita ini kaitannya dengan akses modal itu. Karena kalau bicara UMKM kita bukan hanya ngomong tentang bank-bank yang milik daerah gitu kan. Terkadang masyarakat juga mengaksesnya justru BUMN kadang. Artinya di sini masyarakat bebas aja untuk memilih
modal usaha itu ke perbankan apa gitu. Tetapi lagi-lagi kita ngomong tentang spesifik tentang Jawa Timur, ya spesifik tentang Jawa Timur, kehadiran BUMD ini memang ya jelas memang peruntukannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah dari sini kemudian ya kita dorong terus itu. Ya. Oke, pemirsa Radar Madura TV, menarik obrolan kita hari ini. Ternyata tanpa kita sadari beliau atau Ranasi ini memiliki peran strategis karena terus mendorong teman-teman BUMD atau badan usaha milik daerah Pemprov Jatim agar kemudian dapat membantu dan hadir membantu para pelaku usaha khususnya ya UMKM. Ya. Berikutnya lah, kalau berbicara soal kemiskinan, saya lebih mau spesifik terhadap Bangkalan, ya. Karena dari beberapa kabupaten kota yang masuk di wilayah aglomerasi ya, selain Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, ada nama Bangkalan di situ. Ya. Kalau bicara soal kemiskinan, Bangkalan jauh dibandingkan kabupaten kota lainnya ini. Menurut Ranasi, apa sih yang ke depan harus perlu kita lakukan agar masalah kemiskinan ini setidaknya Bangkalan bisa mampu mengejar ketertinggalan itu gitu. Kabupaten yang lain. Kalau ngomong tentang daerah tadi itu kan itu kebijakan pemerintah pusat kan, ya bahwa pemerintah pusat telah menentukan daerah-daerah ya untuk pengembangannya. Yang salah satunya Bangkalan. Ya kan, tinggal bagaimana itu kemudian juga diamini oleh pemerintahan di bawahnya, baik provinsi maupun kabupaten. Spesifik ngomong tentang kemiskinan tadi, ketika ngomong Bangkalan harusnya menjadi daerah yang diperhatikan supaya tidak tertinggal dari kabupaten yang lain tadi. Itu memang hari ini perlu disuarakan bukan hanya ya oleh bukan hanya oleh wakil-wakil rakyat yang ada di daerah ya. Tetapi itu juga harus terus disuarakan oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR RI di pusat. Nah, saya kok melihat sebenarnya titik temunya udah jelas gitu, bahwa kita memiliki 12 kursi di provinsi, kemudian memiliki 9 kursi di pusat, gitu kan, untuk Madura. Ya. Tinggal bagaimana dari 12 kursi dan 9 ini ya sama-sama menyuarakan, dan kalau bisa itu ketemu dalam setiap daerahnya, gitu loh. Ngomong misalkan ya, yang dapil Madura itu ada yang dari Pamekasan, ada kan masing-masing terwakili ya, kan. Lah, bagaimana mereka ini bersama-sama gitu mengawal itu, gitu loh. Lah, khusus Bangkalan, lah ya oke lah. Hari ini Bangkalan hanya memiliki 3 yang asli daerah, gitu kan. 3 yang untuk provinsi. RI juga kita memiliki 3 juga kan. Nah, tiga bagaimana 3 ini sama-sama membantu Bangkalan, gitu ya. Lah saya lihat hari ini ketemu. Ya. Jadi mohon maaf setelah selesai pilkada Kabupaten Bangkalan, saya kok optimis aja gitu ya, melihat bahwa Bangkalan ini akan berubah, gitu ya. Akan terjadi peningkatan. Tinggal ya inten saja ini komunikasi, inten aja ini ketemu untuk membahas, mendiskusikan tentang daerahnya ya. Dan saya selalu ngomong di provinsi, monggo Pak Bupati, saya harus ngawal apa? Nah, itu saya selalu ngomong gitu. Siap. Saya selalu ngomong, termasuk yang tadi yang pernah saya sampaikan itu tentang bantuan keuangan daerah itu yang saya getol suarakan. Oke, siap. Luar biasa nih. Artinya beliau juga sebagai wakil rakyat
juga kolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Ya. Dalam hal ini misalkan Pak Bupati, apa sih yang dibutuhkan dan apa yang perlu kita suarakan kencang di tingkat di provinsi. Iya. Juga nih kalau berbicara soal kemiskinan, dari 4 daerah di Madura termasuk Bangkalan ini kita percaya meskipun itu akan ada peningkatan ke depan, tetapi dengan jarak kita yang hanya dipisahkan Selat Madura dengan Surabaya gitu. Menurut Rana sih pantas enggak sih kita berada di urutan nomor 37 gitu? Ya kalau ngomong pantas ya sangat tidak pantas. Tidak pantas ya. Karena kita ngomong bahwa Suramadu sudah sekian lamanya berdiri, harusnya dia bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Tapi sampai hari ini kita masih stagnan aja gitu kan. Ya kita miris juga ya sebenarnya, meskipun kita sadari bahwa ada banyak faktor yang membuat ketertinggalan ini. Salah satunya ya memang perlu ada upaya pendampingan pada masyarakat. Jadi ngomong tentang tadi ini yang juga perlu saya sampaikan. Ketika ngomong tentang usaha masyarakat, UMKM khususnya, UMKM kita ini kan kalau mau saya bilang secara umum itu kan belum terupdate, gitu kan? Bagaimana sih masyarakat itu memiliki usaha? Harusnya bagaimana? Ya, mereka buka apapun usaha, itu kan harus pemerintah harus hadir untuk memberikan entah itu pelatihan, termasuk juga dalam hal perizinan. Iya, perizinan termasuk izin usaha. Izin usaha. Nah, saya juga sangat getol sekali ya berbicara tentang izin usaha masyarakat ini. Dan karena memang kebetulan mitra saya juga salah satunya itu, gitu ya. Bahkan saya sering melakukan podcast bersama mitra spesifik ngomong tentang kemudahan izin usaha masyarakat ini. Tapi kadang-kadang masyarakat untuk apa sih? Nah gitu kan, untuk apa sih kalau izin kalau hanya sekedar jualan cireng misalkan, untuk apa sih? Nah, kan gitu. Jadi memang harus ada yang pendampingan juga kepada masyarakat. Artinya masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar betapa pentingnya legalitas formal itu. Betapa pentingnya legalitas formal, kemudian betapa pentingnya masyarakat itu bisa memperbaharui sistemnya. Nah, karena hari ini kalau kita ngomong tentang usaha jual beli, nah kita kan sudah dimasuk di era digitalisasi, betul, ya kan, sehingga mungkin jualannya di alun-alun, mungkin jualannya di atas gunung, tapi ketika digitalisasi dia bisa mengakses kemana-mana, bahkan ke dunia internasional. Iya. Kalau bicara kemiskinan, perekonomian dan UMKM ini kan sangat keterkaitannya sangat erat gitu. Selain juga saya sepakat selain modal yang terpenting untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di situ ada pendampingan atau pemberdayaan kepada para pelaku usaha gitu. Pendampingan yang saya maksud selain dari upaya pemasaran, juga peningkatan dari produk yang dijual. Kualitas produk. Ya. Apakah penilaian Ranasi seperti apa nih? Apakah upaya yang pemerintah provinsi lakukan sudah cukup atau ada yang perlu dikoreksi atau bahkan perlu ditambah berkaitan dengan pemasaran dan peningkatan kualitas produk ini? Ya, kalau ngomong tentang kecukupan, ya kalau saya memang selalu melihat bahwa masyarakat itu ya harus dilayani. Bahwa ada persoalan masyarakat yang kurang sadar, kurang melihat bahwa harus diupdate ya usahanya, harus dibekali usahanya dan lain-lain. Ya itu bukan kemudian menjadi sebuah persoalan yang lalu pemerintah malah tidak ke sana gitu. Makanya artinya bahwa pemerintah itu dengan kondisi masyarakat itu harus
apa ya istilahnya, ya harus didampingi terus gitu loh. Jangan menunggu ketika masyarakat datang. Ya. Kalau bisa ya pemerintah yang hadir, pemerintah yang datang gitu loh. Nah, ya tentu ini menjadi sesuatu yang ranahnya sebenarnya bagaimana kita mempertemukan mindset pola pikir itu, bahwa ini bukan berbicara tentang pemerintah yang hanya sekedar memberikan perhatian, tetapi juga dampaknya adalah ketika pelaku usaha itu, masyarakat itu benar-benar serius gitu kan, maka itu akan memberikan dampak yang positif kepada pemerintah, terutama ketika ngomong tentang pajak misalkan, kan? Karena setiap produk itu ada nilai pajaknya, itu diatur dalam undang-undang gitu kan. Nah, tinggal ya ini saling ini aja gitu. Ya, artinya di sini memang penting bahwa masyarakat itu memahami tentang pentingnya legalitas formal, dan supaya masyarakat juga bisa berkontribusi di situ dengan menyumbangkan pajaknya. Ya. Ra, kalau bicara soal kemiskinan, saya tertarik tentang berbicara juga investasi. Ya. Sudah sekitar 16 tahun mungkin, karena Suramadu dioperasikan 2009. Jadi kalau kita hitung dari mundur sekarang sudah sekitar 16 tahun jembatan itu ada. Jadi memang hadirnya itu kan diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat dari wilayah Jawa itu semakin banyak yang ke Madura, Bangkalan gitu. Tapi nyatanya dari Bangkalan yang lebih banyak ke Surabaya gitu. Bagi Rana sih gitu, dengan kondisi yang sedemikian terjadi hari ini, pelaku UMKM di Madura itu kan bergantung dari banyaknya masyarakat yang datang juga gitu. Apa sih yang dapat pemerintah, ini juga pentingnya ditangkap oleh pemerintah kabupaten gitu. Apa sih yang perlu ditangkap oleh pemerintah kabupaten agar potensi adanya Suramadu ini bisa termaksimalkan gitu? Iya. Ngomong pemerintah kabupaten ya sebenarnya ya sederhananya ya ini, saya menggambarkan ini aja sih sebenarnya, bahwa akses Suramadu, kita ngomong tentang akses Suramadu, di situ banyak sekali UMKM banyak sekali berjejer, banyak sekali. Tetapi pertanyaannya, adakah kemudian fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah yang benar-benar dipakai oleh masyarakat? Oke. Gitu kan? Betul. Karena kita lihat di sepanjang Suramadu itu, ya itu UMKM itu dia berdiri sendiri aja gitu kan. Kita tahu kalau di Bangkalan misalkan ada yang namanya IKM ya. Nah, sentra IKM. Nah, tapi masih menjadi sebuah persoalan ketika ya mohon maaf, aksesnya juga masih harus gitu masuk ke dalam, sehingga lalu lalang masyarakat, lalu lintas ini kemudian dianggap tidak diambil kesempatan itu oleh pemerintah gitu kan. Sementara masyarakat maunya ya yang jelas-jelas itu gitu kan. Nah, tinggal ya ini saya kira menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Silahkan pemerintah kabupaten itu melakukan survei, silakan pemerintah kabupaten itu melakukan kajian sejauh ini seberapa besar sih dampaknya UMKM yang ada di akses Suramadu ini. Ngomong spesifik itulah dulu ya, sebelum ngomong yang lain, karena tadi kita bahas tentang Suramadu kan, paling tidak yang paling terdekat dengan Suramadu itu ya UMKM yang ada di sana. Betul. Nah, jadi itu fokus itu, rekam itu semua, kemudian pemerintah harus mengambil kebijakan apa di situ. Saya kira ketika semuanya itu bisa terrecord dalam sebuah kajian yang komprehensif, saya kira dampaknya akan sangat luar biasa. Oke, pemirsa,
kita sudah simak bersama bahwa ada banyak problem yang menanti dan harus kita hadapi berkaitan dengan kemiskinan agar kemudian Bangkalan ini ke depan bisa lebih baik. Berikutnya, kalau bicara soal kemiskinan, maka yang penting itu adalah data. Data, kita bersyukur kalau dulu ada, saya tidak tahu apakah sekarang sudah ada atau masih tetap atau berubah, namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dikelola oleh Kementerian Sosial, yang waktu itu kalau tidak salah Bu Menterinya Bu Gubernur dulu waktu itu. Ya. Ada banyak program yang pemerintah hadirkan di bidang di bidang sosial, utamanya pemberian bansos. Tapi kalau kata Ranasi tadi kadang kan tidak tepat. Artinya masyarakat butuhnya apa atau diberikannya tidak saat masyarakat butuhkan. Lah, dalam konteks ini data dan kemiskinan, apa yang kemudian perlu dievaluasi oleh pemerintah atau dikoreksi lah bahasanya, agar kemudian program itu bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu juga. Ya, kita ngomong data kemiskinan yang memang itu dikeluarkan oleh dalam hal ini ya di bawah Kementerian Sosial, dan apakah itu kemudian relevan dengan kondisi masyarakat hari ini, ya saya tentu perlu melakukan sekali lagi pencatatan tentang itu. Tetapi bahwa data kemiskinan itu kemudian menjadi semacam tolak ukur untuk pemerintah membuat kebijakan, ya, terutama menyangkut tentang hal sosial, sehingga terkadang bantuan sosial itu ya bukan tidak nyambung ya, tetapi ya kondisi masyarakat selalu dihadapkan dengan ya sudah, karena ini yang ada dari pemerintah. Nah, kan begitu. Nah, yang seperti ini tentu menjadi sesuatu yang harus bisa diperhatikan untuk kemudian benar-benar pemerintah itu memberikan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu. Lah, saya sungguh tidak setuju ketika masyarakat kita ini dalam tanda kutip dikatakan masyarakat yang angka kemiskinannya sangat besar, tinggi, ya, seolah-olah angka kemiskinan ini kemudian menjadi sebuah komoditi untuk Madura gampang nanti dikasih ini selesai. Nah, jangan seperti itu, karena ini bertolak belakang dengan mental Madura sendiri. Mental masyarakat Madura. Masyarakat Madura tidak seperti itu. Semiskin-miskinnya masyarakat Madura, pantang bagi orang Madura itu mengemis. Mengemis, betul. Pantang bagi orang Madura itu mengemis. Justru yang harus dilihat adalah etos kerja masyarakat ini, gitu loh. Maka bantuan sosial ya itu memang diperlukan untuk beberapa wilayah yang ya sangat terpelosok sekali, misalkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Tetapi ada masyarakat yang hari ini dia ingin bergerak untuk bisa berwirausaha, untuk bisa bekerja dan seterusnya. Ini yang harus ditingkatkan. Siap. Saya sepakat, sebenarnya bansos itu hanya rangsangan yang bersifat jangka pendek. Ya. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan Ranasi tadi. Ada upaya jangka panjang, salah satunya dengan penyertaan atau memberikan akses permodalan, memberikan pelatihan dan lain-lain. Saya kira. Oke. Pemirsa, sudah banyak yang kita bicarakan dari tadi, utamanya tentang kemiskinan, perekonomian, ketenaga kerjaan dan dunia investasi. Saya izin
di akhir perjumpaan dengan beliau yang kedua kalinya, Ranasi izin minta closing statement-nya. Ya, closing statement saya sederhana. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama kepada pemerintah. Lihatlah Madura bukan hanya sebagai sebuah komoditi, tapi lihatlah Madura dengan segala kekayaannya, sumber daya manusianya, kekayaan alamnya, dan lain-lain. Maka pandanglah Madura dengan pandangan yang bermartabat, maka insya Allah Madura akan maju dengan masyarakatnya. Oke, luar biasa pemirsa Radar Madura TV. Terima kasih kami sampaikan kepada Ranasi sekali lagi atas kehadirannya di studio Radar Madura TV. Kita doakan bersama semoga beliau tetap sehat dan selalu sehat. Amin. Agar terus menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Madura. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Pemirsa Radar Madura TV, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.